everyone, ketemu lagi di video kali ini bersama aku Hana seperti biasa. Jadi untuk hari ini aku tuh mau bahas tentang ujian lesson di ujian bahasa A1 Jerman. Tapi ini tuh bukan untuk yang di Goethe, tapi ini tuh untuk yang di Österreich. Nah, dan di sini aku hanya ingin membahas bagaimana cara menjawab ujian lesson. Karena memang hari ini aku mau fokusnya ke cara menjawab ke ujian lesson agar kamu tahu cara menjawabnya yang tepat dan benar dan tanpa membuang waktu. Dan kenapa aku bilang tanpa membuang waktu? Karena lesson ini kan artinya membaca. Dan hanya karena ini membaca, kamu itu bukan harus, konsepnya itu kamu bukan harus membaca semua apa yang ditulisan semua dan mengerti apa arti dari soal dan jawaban yang tertera di ujian. Karena salah satu masalah yang paling banyak dihadapin orang adalah kepahaman tentang arti kata tersebut. Apalagi ini adalah ujian level A1 yang artinya kita mengetahui basic. Jadi di ujian kali ini, di ujian lesson kali ini, aku ingin memberitahu kalian cara membaca yang benar dan tepat tanpa membuang waktu kamu di ujian. Karena kalau tidak, kamu bisa kehabisan waktu hanya untuk membaca dan memahami semua arti kata tersebut. Nah, kenapa kali ini aku membahasnya di ujian level A1 bahasa Jerman yang ada di Österreich? Karena beberapa waktu yang lalu aku dapat email dari kedutaan dan ternyata ujian bahasa Jerman itu nggak hanya bisa didapatkan di Goethe kalau di Indonesia ya, dan ternyata di Österreich pun bisa, dan ada juga di beberapa institut lainnya yang diakui oleh kedutaan. Tapi salah satunya yang ada di Indonesia selain Goethe adalah Österreich, karena institut yang lain yang tertulis di peraturan kedutaan ternyata itu nggak ada di Indonesia. Ada mungkin di Singapura atau Malaysia, tapi yang pastinya kalau misalnya harus ujian level A1, kalau bagi aku sendiri kalau emang bisa di Indonesia ya why not gitu ya, kenapa harus jauh-jauh sampai ke Singapura atau ke Malaysia? Karena yang pasti mungkin habis biaya. Mungkin kalau sebagian orang it's okay sekarang liburan, tapi kalau menurut aku udah habis biaya, dan kemudian kita nggak pasti tahu bagaimana proses sistem ujian mereka itu gimana. Jadi karena yang di Indonesia aja mungkin kita belum, aku sendiri aja mungkin masih merasa kayak weird gitu ya kalau di ujian selain di Goethe. Itulah kenapa aku ingin membahas ujian level A1 bahasa Jerman yang ada di Österreich. Karena beberapa waktu yang lalu juga aku mendapatkan message dari WhatsApp dari seorang kenalan di satu grup aku tentang menanyakan bagaimana situasi ujian Österreich level A1 bahasa Jerman yang ada di Österreich, karena mereka semua tahu itu tuh berbeda gitu. Nah, itulah sebabnya di sini aku pengen sharing ke kalian tentang bagaimana ujian lesson di lesson bahasa Jerman A1 yang ada di Österreich. Juga aku akan sharing tentang bagaimana menjawab pertanyaannya yang tepat dan benar dan singkat tanpa membuang waktu kamu habis untuk membaca saja. Nah, dengan bertujuan aku harap video ini dapat berguna buat kamu nantinya kalau kamu membutuhkannya untuk ujian, dan aku harap kamu mau bantu channel aku untuk like dan subscribe, dan kamu bisa komen di bawah untuk mungkin channel selanjutnya apa yang ingin kamu ketahui, dan aku bisa nanti mungkin tinjau kembali untuk buat channel selanjutnya. Oke everyone, langsung aja kita masuk ke websitenya, check it out. So everyone, ini adalah website Österreich yang online training tesnya itu bisa kamu tinjau atau buka sendiri di rumah untuk latihan kamu. Untuk link websitenya sendiri ini aku akan tulis di deskripsi, jadi kamu tinggal klik untuk mencoba ujian digitalnya yang tersedia. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke bagian Take Online Training Test untuk memulai latihan ujiannya. Nah, setelah kalian klik tes Start Training Digitalnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kalian bisa lihat di sini ada tampilan untuk ujian lesson, Hören, dan Schreiben. Dan sekali lagi, lesson ini adalah ujian membaca, dan Hören adalah ujian untuk mendengar, dan Schreiben adalah untuk ujian menulis. Nah, aku akan langsung aja ke ujian lessonnya. Sebenarnya di ujian lesson ini aku sebelumnya udah ada jawab pertanyaannya, dan sekarang aku akan tinjau kembali atau evaluasi untuk setiap jawaban dari soal yang udah aku jawab. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan kemudian kalian pilih Aufgabe Nummer 1.
Nah, di Aufgabennomaan ini adalah situasi dalam mencari berbagai hal di surat kabar. Contohnya seperti mencocokkan iklan dengan apa yang diminta dari soal. Nah, seperti yang kalian lihat, ini tuh udah aku jawab dan aku akan bahas ke kalian atas dasar apa aku pilih jawaban-jawaban tersebut. Aku juga akan menjelaskan kata kunci yang harus kalian perhatikan agar ujian lesson kalian itu lebih singkat, tepat, dan padat. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama aku akan bahas nomor 1. Sie haben viele Freunde in anderen Ländern und möchten billig mit ihnen telefonieren. Nah, untuk kalian yang nggak mengerti seluruh arti kalimat ini, it's okay. Tapi kalau untuk kalian yang mengerti arti kalimat seluruh nomor 1 ini, and it's good. Jadi di nomor 1 ini kita cukup mengerti satu kata, yaitu telefonieren, yang artinya adalah telepon. Nah, bagaimana untuk mencari jawabannya? Mari kita lihat di seluruh jawaban yang tersedia. Kalian lihat yang nomor pertama, bagian A, itu adalah Sekretariengesuch, yang artinya sedang mencari seorang sekretaris. Kan nggak nyambung kan antara telefonieren atau telepon dengan mencari seorang sekretaris. Dan itu bisa langsung kita skip bahwa bukan itu jawabannya. Terus kemudian mari kita lihat yang bagian B. Sebenarnya kita cukup tinggal baca judulnya aja, Fitness Center Olim. Dan sekali lagi, apakah fitness yang di departemen olahraga ini cocok dengan telefonieren atau telepon? Dan yang pastinya enggak kan? Dan itu bisa kita langsung skip bahwa B bukanlah jawabannya. Kemudian mari kita lanjut untuk cek jawaban yang C. Buchhandlung Steiner Bücher zum halben Preis. Nah, yang pasti kita tahu Bücher itu adalah buku dan zum halben Preis yang membahas setengah harga, buku setengah harga. Dan yang pastinya apakah cocok antara telefonieren dengan buku setengah harga? Karena yang pasti udah artinya beda dan gak ada kesamaan, maka kita bisa langsung skip jawaban nomor C adalah bukan jawabannya. Kemudian langsung lanjut kita yang D, kita lihat Die ganze Welt wenig Geld. Günstige Auslandsanrufe ab 1,19 Nah, sebenarnya tanpa butuh baca keseluruhan kalimatnya di sini, kita pun udah bisa langsung tahu bahwa ada satu kata yang artinya juga panggilan telepon, yaitu Rufo atau Anrufe. Jadi udah pasti jelas antara telefonieren dengan Anrufe udah pasti satu meaning atau satu arti. Dan jawabannya adalah D. Nah, setelah udah dapet nih jawabannya, maka kita bisa langsung ke soal nomor 2. Sie sollen für ein Fest etwas zum Essen mitbringen. Sie haben keine Zeit zum Kochen. Nah, yang di nomor 2 ini dia harus mempersiapkan sesuatu untuk dimakan di pesta, tapi dia nggak punya waktu untuk memasak. Nah, langsung aja kita cari kata kuncinya, yaitu essen atau kochen, yang artinya memasak dan makanan. Jadi mari kita cek seluruh jawaban yang tersedia. Jadi everyone, karena kita sebelumnya udah bahas jawaban A, B, C yang membahas tentang sekretaris, olahraga, ataupun buku, maka pasti itu nggak ada hubungannya dengan makanan kan. Jadi kita bisa langsung cek jawaban yang belum kita baca. Nah, di sini tersedia tinggal jawaban yang E dan F. Jadi mari kita baca yang E. Sie suchen jemanden, der ihre Wäsche wäscht und bügelt? Jadi di sini judulnya aja udah cukup jelas ya. Dia ada membahas wasche yang artinya mencuci. Dan apakah mencuci ini mempunyai arti yang sama dengan makanan atau memasak? Yang pastinya enggak kan. Jadi kita bisa langsung skip E, bukanlah jawabannya. Jadi mari kita lanjut ke bagian jawaban F. Mari kita baca. Feinkost Clement in unserem Delikatessengeschäft bieten wir Ihnen hausgemachte Salate, Brötchen mit Ei und Courgeaufstrich, Schinken und Käse aus der Region. Nah, di sini aja sebenarnya udah jelas ya, tertulis di situ toko makanan, ada salad, brioche atau roti, kemudian telur, kari, dan semua itu adalah makanan. Maka jawabannya udah jelas F, karena yang diminta soal nomor 2 juga adalah makanan. Oke, lanjut kita masuk ke nomor 3. Sie suchen einen Job. Sie wollen in einem Büro arbeiten. Jadi yang nomor 3 ini adalah dia mencari job dan mau bekerja di kantor. Jadi mari kita ambil kata kuncinya, yaitu job dan Büroarbeiten.
Jadi karena semua juga udah kita baca, untuk pilihan surat kabarnya atau iklannya, ingat kan bagian iklan yang tadi awal kita baca adalah mencari seorang sekretaris. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi baca ulang semua iklan jawaban yang tersedia, karena yang satu-satunya cocok untuk soal nomor 3 adalah A, yang dari judulnya aja udah tertera sedang mencari seorang sekretaris. Oke, next, lanjut nomor 4. Sie haben eine große Wohnung. Sie brauchen Hilfe bei der Hausarbeit. Jadi soal nomor 4 ini adalah dia memiliki flat yang besar dan memerlukan bantuan dengan pekerjaan rumah tangga. Nah, karena tadi yang A dan D dan juga yang F ya yang udah terjawab, maka selanjutnya sisa tinggal yang E, B, dan C. Nah, seperti yang aku bilang tadi bahwa nomor 4 ini adalah dia membutuhkan bantuan untuk membersihkan rumah atau urusan rumah tangga. Dan kata kuncinya adalah Hausarbeit. Seperti yang udah kita baca tadi, surat kabar yang E dia membahas tentang bantuan untuk mencuci atau segala kebutuhan rumah tangga. Jadi di sini udah jelas jawabannya adalah E. Oke, next, lanjut kita ke soal nomor 5. Sie arbeiten viel am Computer. In ihrer Freizeit möchten sie Sport machen. Nah, di sini kalau menurut aku pertanyaannya agak ngejebak ya, karena di sini bisa aja terdapat 2 kata kunci. Yang pertama adalah komputer dan yang kedua adalah sport. Mengingat kembali setelah semua iklan yang udah kita baca nggak ada ngebahas tentang komputer, berarti kata kuncinya adalah sport. Nah, satu-satunya iklan yang ngebahas tentang sport atau olahraga adalah menuliskan tentang Fitness Center Olim. Karena udah jelas ya, fitness itu adalah olahraga. Dan di soal nomor 5, dia mengatakan soal tentang free time-nya itu dia melakukan olahraga. Jadi, jawabannya adalah B. Nah, untuk sementara seperti itu dulu contoh ujian lesson bahasa Jerman level A1 di Österreich, dan aku harap kamu paham tentang apa yang aku jelaskan di sana. Dan aku harap benar-benar video ini dapat membantu kamu untuk kedepannya. And alright everyone, makasih banyak yang udah nonton. Aku harap kalian tetap mau bantu channel aku dengan subscribe dan like. And yeah, I see you guys in the next video. Bye.